time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would say, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan ada beberapa kasus. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sipa Soparia dari kelas A5 PGSD angkatan 2024 dengan NIM 240600298. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa kasus. Yang pertama adanya rencana strategi untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat. Yang kedua, prinsip pendidikan yang strategis, hubungan emosional dengan siswa serta metode pembelajaran yang islami. Yang terakhir, yang ketiga, Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, masalah utama di lingkungan masjid. Yang ke-1, minimnya aktivitas sosial dan keagamaan. Terus kurangnya keterlibatan pemuda. Yang terakhir, kebutuhan program kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, program kajian rutin dan pembinaan spiritual. Untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan memperdalam ilmu agama, kajian rutin dengan tema-tema yang relevan dan program pelatihan agama untuk para pemuda. Adapun dampak positifnya untuk meningkatkan pemahaman agama yang benar, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan memberi solusi spiritual. Yang ketiga, program kesehatan rohani dan jasmani. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental jamaah. Kegiatan olahraga seperti senam, sepak bola, serta kelas meditasi dan minplos. Pada dampak positifnya yaitu meningkatkan kebugaran fisik, mengurangi stres, dan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Nah, yang keempat, adanya program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah, terus pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja seperti bisnis online dan pertanian urban. Dampak positifnya untuk membantu jamaah memperoleh keterampilan baru untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah. Yang pertama, adanya pelatihan kewirausahaan dan perkembangan bisnis. Yang kedua, kelas pengelolaan keuangan pribadi. Dan yang ketiga, program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid atau pasar UMKM. Pada kasus yang kedua, yaitu prinsip utama seorang pendidikan dalam Islami. Ada mu'alim, yaitu pengajar. Pendidik harus menguasai ilmu yang diajarkan dan menyampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua, murabi, yaitu pendidikan akhlak, di mana pendidikan membentuk akhlak siswa dengan menjadi teladan dalam nilai Islami. Yang ketiga, muzakir, yaitu pemberi nasihat, di mana pendidik memberikan nasihat dengan lembut dan bijaksana, bukan dengan kekerasan. Dan yang terakhir, mursyid atau juga pembimbing, di mana pendidik membimbing siswa untuk menemukan jalan hidup yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, terus selanjutnya adanya strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, adanya pendekatan empati, memahami perasaan dan kebutuhan emosional siswa dengan berbicara secara individu untuk menciptakan rasa aman. Yang kedua, pujian dan penghargaan positif, memberikan pujian atas usaha, sikap, dan semangat siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Yang ketiga, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberikan perhatian pada pendapat, keluhan, atau pertanyaan siswa untuk menunjukkan kepedulian. Adapun contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang kondusif dan Islam. Pembelajaran berdiskusi,
mengajak siswa berdiskusi tentang tema Islami untuk mengembangkan pemikiran kritis dan menghargai perbedaan. Ceramah dan kisah teladan menggunakan kisah dari Al-Quran dan hadis untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia. Nah, adanya metode belajar aktif melibatkan siswa dalam simulasi atau role of play untuk meningkatkan keterlibatan dan pemecahan masalah secara kreatif. Dengan penerapan prinsip Islami dan strategis ini, Ustadz Hasan dapat menciptakan suasana kelas yang harmonis dan mendidik secara holistik. Nah, tema yang terakhir yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Kita bahas yang pertama yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, berarti Islam sebagai rahmat atau berkah bagi seluruh alam semesta, baik umat manusia, makhluk hidup lainnya, maupun seluruh alam ciptaan Tuhan. Konsep ini mencerminkan bahwa tujuan utama ajaran Islam adalah untuk membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, atau latar belakang lainnya. Islam juga mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Yang kedua yaitu ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandasan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mendepankan keadilan sosial dan tidak melibatkan unsur riba atau bunga, gerahar atau ketidakpastian, dan masyir atau penjudian. Nah, dalam ekonomi syariah ini, adanya transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang halal atau etis, serta menekankan pada pembagian kekayaan yang adil. Misalnya, sistem bagi hasil seperti yang diterapkan pada perbankan syariah, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang adil, tanpa adanya eksploitasi. Nah, yang terakhir adanya pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam ini dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia, teman-teman, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Pernikahan adalah sarana untuk menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan emosional dan biologis, serta menjaga stabilitas sosial. Islam mengajarkan pentingnya kesetiaan, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Selain itu juga, dalam Islam pernikahan juga dilandaskan oleh prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri, serta mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.